Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Endra Junot. Pernahkah kalian berpikir siapa sebenarnya yang beruntung di dunia ini? Apakah mereka yang hidup dalam kemewahan dan kesenangan tanpa batas, atau mereka yang menjalani hidup dengan kesederhanaan dan penuh cobaan dan mendapatkan ridho Allah? Di video kali ini kita akan mengupas tuntas siapa sesungguhnya untung dan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Apakah benar bahwa hidup mewah di dunia, sengsara di akhirat? Bagaimana dengan mereka yang bersabar dalam kesulitan dunia? Apakah mereka akan bahagia selamanya di akhirat? Inilah kisah siapa yang untung dan siapa yang rugi. Harapan dan doa saya yang subscribe semoga masuk surga, hidup berkah, sukses dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada dua orang dari kalangan Bani Israel yang melakukan join usaha. Salah seorang dari keduanya seorang yang beriman, sedangkan orang yang satunya adalah orang kafir. Keduanya sepakat untuk menjalankan bisnis dengan modal sebanyak 6.000 dinar. Jumlah uang 6.000 dinar tersebut dibagi dua, yaitu masing-masing mendapatkan 3.000 dinar. Keduanya berpisah untuk menjalankan bisnis masing-masing. Selang beberapa lama, keduanya bertemu. Orang kafir berkata kepada orang yang beriman itu, "Apa yang engkau lakukan terhadap uang itu? Apakah engkau memakainya untuk membeli sesuatu atau dipakai berdagang?" Orang yang beriman tersebut menjawab, "Tidak, bagaimana denganmu?" Tanya orang kafir. "Saya menggunakan 1.000 dinar untuk membeli tanah, pohon kurma, dan buah-buahan." Jawab orang beriman itu. "Kalau kamu, bagaimana lanjutnya?" Orang kafir itu menjawab, "Sama, saya pun melakukan seperti itu." Lalu orang beriman ini kembali ke rumahnya. Ketika waktu malam telah tiba, dia melakukan sholat beberapa rakaat. Setelah selesai melakukan sholat, dia mengambil uangnya sebanyak 1.000 dinar dan menyimpannya di hadapannya. Dia berkata, "Ya Allah, si Kirbi membeli tanah, pohon kurma, buah-buahan, dan sungai-sungai dengan 1.000 dinar. Padahal suatu saat dia akan meninggal atau meninggalkan semuanya itu. Ya Allah, saya membeli tanah, kurma, buah-buahan, dan sungai-sungai darimu dengan uang 1.000 dinar ini kelak di surga." Ketika waktu pagi tiba, dia pergi untuk membagikan uang tersebut kepada orang-orang miskin. Setelah beberapa lama, keduanya bertemu kembali. Orang kafir bertanya kepada si mukmin itu, "Apa yang engkau lakukan dengan uangmu ini? Apakah engkau membeli sesuatu atau memakainya untuk jual beli?" Si mukmin menjawab, "Tidak, bagaimana denganmu?" Kafir menjawab, "Kebun-kebunku ini telah begitu luas sehingga saya membutuhkan pegawai. Maka saya membayar beberapa orang budak untuk mengurusnya. Mereka menjaga kebunku dan bekerja untukku." Orang mukmin itu berkata, "Benar engkau melakukan itu?" "Benar," jawab kafir. Selanjutnya orang mukmin itu kembali ke rumahnya. Ketika waktu malam tiba, dia melakukan sholat beberapa rakaat. Setelah selesai melakukannya, dia mengambil uang sebanyak 1.000 dinar, lalu disimpan di hadapannya dan berkata, "Ya Allah, si Kirbi membeli beberapa budak di dunia dengan 1.000 dinar. Sementara itu besok hari, entah kapan dia akan mati dan meninggalkan mereka, atau para pembantunya tersebut akan mati dan meninggalkan dirinya. Ya Allah, saya membeli pembantu darimu di surga dengan 1.000 dinar ini." Maka ketika waktu pagi tiba, dia berkeliling untuk membagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Selang beberapa lama, kedua orang yang berkawan tersebut bertemu kembali. Orang kafir berkata kepada orang mukmin itu, "Apa yang engkau lakukan dengan uangmu ini? Apakah engkau menggunakannya untuk membeli sesuatu atau dipakai untuk berdagang?" Orang mukmin itu menjawab, "Tidak, bagaimana denganmu? Segala masalahku sudah sempurna kecuali satu masalah perempuan. Perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya, lalu saya meminjamkan uang kepadanya sebanyak 1.000 dinar, namun dia tidak mau membayarnya. Dia mau menyerahkan diri sebagai bayaran atas utangnya, maka saya mengawininya." Si mukmin berkata, "Benarkah engkau melakukan itu?" "Benar," jawab si kafir. Setelah itu berpisahlah keduanya. Ketika malam tiba, si mukmin melakukan sholat beberapa rakaat. Setelah selesai melakukan sholat, dia mengambil uang 1.000 dinar dan meletakkannya di depannya. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, Kirbi menikah dengan seorang wanita dunia dengan 1.000 dinar. Suatu saat dia akan mati dan meninggalkan istrinya itu.
atau istrinya yang mati sehingga meninggalkan dirinya. Ya Allah, saya meminang para bidadari di surga dengan uang 1000 dinar ini. Ketika waktu pagi tiba, dia berkeliling bagikan uangnya kepada orang-orang miskin. Pada akhirnya, orang mukmin itu sudah tidak memiliki apapun. Semuanya diberikan kepada orang-orang miskin. Suatu saat, kawannya yang kafir ini keluar sambil menaiki kendaraan. Ketika melihat si mukmin, si kafir itu mengenalinya. Dia segera berhenti, lalu mengucapkan salam dan mengajak jabatan tangan. Kafir berkata kepada si mukmin, "Bukankah engkau sama sepertiku, menggunakan uang itu untuk usaha?" Mukmin menjawab, "Betul. Tetapi kenapa keadaanmu berbeda dengan keadaanku ini? Sekarang kamu jujur, dipakai apa uang itu?" Mukmin menjawab, "Uang itu saya pinjamkan." "Pada siapa?" tanya si kafir. "Kepada peminjam yang tepat membayar," jawab si mukmin. "Siapakah itu?" tanya si kafir. "Pada Allah Tuhanku," jawab si mukmin. Karena kaget, si kafir langsung menarik tangannya yang sedang berjabatan tangan dengan si mukmin itu. Lalu dia berkata dengan nada sinis, "Apakah engkau yakin bahwa jika telah mati atau telah menjadi tanah dan tulang belulang, kita akan dihisap?" Setelah mengeluarkan kata-kata tersebut, si kafir berangkat meninggalkan si mukmin. Selanjutnya, kehidupan si mukmin itu dalam keadaan sangat repot dan serba kekurangan. Sedangkan kehidupan si kafir dalam keadaan penuh dengan kelimpahan kekayaan. Ketika hari kiamat telah terjadi dan Allah telah memasukkan si mukmin ke dalam surga, dia melakukan jalan-jalan. Dia menemukan sebidang tanah, kebun kurma, buah-buahan, dan sungai-sungai yang mengalir. Si mukmin itu berkata, "Untuk siapakah ini semua?" Dikatakan kepadanya, "Untukmu." Maka si mukmin berkata, "Subhanallah, apakah amalku sampai untuk mendapatkan pahala seperti ini?" Kemudian si mukmin itu meneruskan jalan-jalannya sehingga dia menemukan beberapa pekerja yang jumlahnya tidak terhingga. Dia berkata, "Untuk siapakah mereka?" Dikatakan kepadanya, "Mereka semua untukmu." Maka si mukmin berkata, "Subhanallah, apakah amalku sampai untuk mendapatkan pahala seperti ini?" Kemudian orang mukmin itu meneruskan jalan-jalannya sehingga dia menemukan sebuah kubah yang terbuat dari yakut merah. Kubah tersebut memiliki mulut dan di dalamnya terdapat beberapa bidadari yang sangat cantik. Dia bertanya, "Kubah ini untuk siapa?" Dikatakan kepadanya, "Untukmu." Maka si mukmin berkata, "Subhanallah, apakah amalku sampai untuk mendapatkan pahala seperti ini?" Si mukmin ini tiba-tiba teringat kepada kawannya yang kafir. Dia berkata, "Dulu saya mempunyai seorang kawan yang pernah mengejek kepadaku dan berkata, 'Apakah engkau yakin bahwa jika telah mati atau telah menjadi tanah dan tulang belulang kita akan dihisap?' Lalu Allah memperlihatkan kawannya yang kafir itu kepada dia. Kawannya yang kafir itu sedang berada di tengah-tengah neraka jahanam di antara para penghuninya. Ketika si mukmin melihatnya, dia mengenalinya lalu berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya kamu hampir saja mencelakakanku. Jika bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah saya termasuk orang-orang diseret ke dalam neraka. Apakah kita tidak akan mati, melainkan hanya kematian kita yang pertama, dan kita tidak akan disiksa? Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan ini hendaklah berusaha orang-orang yang berusaha.' Lalu si mukmin itu mengingat apa yang telah dilalui di dunia, yaitu berupa kerepotan hidupnya. Dia tidak mengingat sesuatu yang lebih berat daripada kematian yang telah terlaluinya itu. Semoga kita semua bisa merenungkan siapa yang sebenarnya untung dan rugi dalam hidup ini. Ingatlah, keberuntungan dan kebahagiaan sejati itu adalah kehidupan yang abadi. Semoga kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kebahagiaan yang sejati, dan Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.